Hai kawan-kawan, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 ya. Nah, jadi kita bahas mengenai 6 saham ya. Pegas, Metsi, Akra, TCPI, Raja, Elsa ya. Jadi saya mulai dulu dengan Pegas ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk mingguannya dia sebentar ya, kita lihat dulu ini dia hanya lower high, kemudian low-nya higher low, close-nya dia higher close ya. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk naik ke atasnya Fibonacci retracement 50%-nya ya, dan mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atasnya ya. Kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1170 dan 1145 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 1145 ada kemungkinan dia akan menguji level kurang lebih sih Fibonacci retracement 61,8%-nya ya, kurang lebih di area sekitar 1000 ya. Dia akan menguji ke sana. Makanya kalau turun di bawahnya 1145 maksimum ya, lebih baik jual dulu. Tapi kalau mau sistemnya trailing stop bertahap ya, jual bertahap, pasang stop loss ya atau trailing stopnya. Jadi mulai dari 1190, 1170, dan kalau turun lagi di bawah 1145 lebih baik jual dulu ya untuk Pegas ya. Terus terang dia kalau kita lihat pergerakannya weekly-nya, dia naik kemudian konsolidasi, turun, konsolidasi, cenderung turun lagi ya. Jadi ada kemungkinan untuk minggu ini dan seterusnya dia konsolidasi lagi ya sekitar area Fibonacci retracement 61,8% sampai dengan 50% ya. Kalau yang mau buy, karena saya sih boleh-boleh saja kalau trading buy ya. Jadi kita lihat di sini ini swing low-nya 1270. Kalau kita lihat di sini swing high-nya 1270 juga. Jadi kita pakai acuan itu, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1270, bagi yang belum punya boleh buy. Kemudian kalau mau targetnya kemana Pak Sunar kalau sudah berhasil naik ke atas 1270, targetnya adalah kurang lebih di Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih sekitar 1405 ya. Jadi ini Fibonacci retracement dia cukup akurat ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah resistennya ya, kurang lebih ya. Ini adalah area konsolidasi. Sebelumnya dia gagal bertahan di atasnya ya, kemudian turun. Jadi kita jadikan acuan ini adalah resistennya, target price-nya ya. Jadi dia kalau mau buy harus lebih baik bertahap dulu. Buy-nya secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak sampai melebihi jatahnya gitu ya. Jadi mulai dari 170 ke atas buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1345 buy ya, buy up atau finish up ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 1405 ya, minim ya. Atau kalau sudah berhasil naik ke atasnya di sini 1430 ya, itu boleh buy up atau tambah lagi atau finish up. Maka target berikutnya kurang lebih dia akan menguji level ini ya, 1500 sampai dengan 1545 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1545, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 1600 dan 1700 ya, itu target terdekatnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1700, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 1800 dan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1895 ya untuk Pegas ya. Jadi belinya bertahap aja karena dia kecenderungan menguji lagi sideways-nya lagi ya, konsolidasi lagi ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya naik konsolidasi turun kemudian konsolidasi turun lagi ya, ada kemungkinan minggu ini 2 minggu ke depan ya ada kemungkinan konsolidasi ya. Jadi belinya bertahap aja ya, mudah-mudahan dia berhasil rebound naik lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya. Kemudian untuk Medco Energy ya, kita lihat di sini pergerakannya juga lumayan rapi ya di Fibonacci retracement levelnya ya. Dia cenderung sideways di sini ya, walaupun dia higher high, low-nya dia lower low ya kalau dibandingkan minggu sebelumnya, tapi close-nya dia higher ya. Minggu lalu close-nya higher daripada minggu sebelumnya, tapi dia kecenderungan sideways di antara Fibonacci retracement 50% dari 38,2%-nya ya. Minggu ini juga masih menguji ya. Jadi terakhir hari Jumat 23 April memang kenaikannya lumayan bagus, tapi dia masih di bawahnya 615 ya close-nya ya. Yang sudah punya saran saya sih pasang trailing stop-nya di 600, kemudian maksimum ya. Jadi trailing stop-nya bertahap aja atau stop loss bertahap aja. Maksimum kalau turun di bawahnya 555 lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan besar akan menguji level
Fibonacci retracement level 61,8% ya, kurang lebih sekitar area 500 ya. Itu untuk Medco ya. Jadi yang belum punya, gimana Pak Sunar? Kalau belum punya boleh buy high sell higher ya, atau buy on weakness. Kalau buy on weakness ya sekitar sini ya, 550 sampai dengan 560 itu buy on weakness. Jadi kalau turun, kemudian kalau dia berhasil naik nyentuh misalnya sudah tersentuh Pak Sunar 560, kemudian dia berhasil naik lagi ke atas 575 ke atas atau 580 ke atas, barusan buy ya. Seperti itu ya. Kalau rebound istilahnya mantul ya, barusan buy. Itu yang buy on weakness, karena kecenderungan sebelumnya dia kalau kita lihat dia di sini sideways ya, di antara Fibonacci retracement 50% dan 8,2%. Kalau yang mau buy hasil higher boleh aja. Kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 615 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, walaupun volumenya sudah bagus Pak Sunar. Ini sudah naik di atas 5 hari, rata-rata 5 harinya ya. Yang memang benar volumenya sudah bagus. Jadi kalau buy high sell higher sih boleh aja. Kalau naik ke atas 615 buy, kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini ya, ini ada checkpoint sebetulnya, harusnya bisa ya. Jadi kalau naik ke atas 615 buy, naik lagi ke atas 625 bisa buy ya. Maka dia akan menguji swing low sebelumnya yang ini ya, kurang lebih area supportnya sekitar 645an ya di sini ya, ada dua swing low ya. Jadi kita cuan itu sebagai checkpointnya istilahnya ya. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 645, maka kemungkinan besar dia akan berusaha untuk menembus ke atas Fibonacci retracement 23,6%-nya ya, yaitu di atas 685. Kalau berhasil naik lagi ke atas 685, boleh buy up atau average up. Target price-nya kurang lebih sekitar 720 sampai dengan 730. Jadi buy-nya bertahap aja, secukupnya aja ya. Jadi naik ke atas 615 buy. Kalau mau buy high sell higher, kalau mau buy on weakness ya seperti saya sebutkan sebelumnya ya, sekitar antara 550 sampai dengan 555. Jadi 615 ke atas buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 625 buy, tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atas 645, tambah lagi ya, buy up atau istilahnya average up ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 490 ke atas ya. Untuk Medco. Kemudian untuk Agra sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan sebelumnya. Jadi dia sekarang kecenderungan posisinya dia akan menguji level ini ya. Ini adalah sekitar kalau kita perhatikan ini kurang lebih areanya sekitar area 3100 sampai dengan 3150 ya. Ya, jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya, pasangnya di level 3210 dan 3150 ya, itu yang sudah punya ya. Pasang trailing stopnya di sana. Maksimum kalau turun di bawahnya 3080 lebih baik jual dulu, karena kalau dia turun di bawahnya 3080 ada kemungkinan dia akan menguji level ini ya, yang saya jadikan extensionnya sebelumnya, yaitu sekitar kurang lebih 2750 sampai dengan 2800 lah kurang lebih ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mobile boleh tidak Pak Sunar? Boleh. Kalau kita lihat di sini ada swing high-nya ya, checkpoint-nya 3320. Jadi buy-nya bertahap aja minggu ini. Dia naik ke atas 3270 boleh buy. Banyak jangan terlalu banyak dulu, karena ada kemungkinan dia sideways ya, menguji level ini ya. Ini sebelumnya cenderung sideways di sini ya dia ya. Jadi kalau dia naik ke atas 3370 boleh buy. Kemudian di sini ada checkpointnya kan 3320. Kalau naik lagi ke atas 3320 boleh tambah lagi buy up ya, atau average up. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 3420 boleh tambah lagi. Maka target price-nya kurang lebih sekitar area ini ya, sekitar 3500 sampai dengan 3550-an. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3550, maka ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, 3770 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3770, maka target berikutnya di Fibonacci extension 50% di 3800 sampai dengan 3850-an ya kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik lagi atasnya 3850, maka targetnya adalah kurang lebih di sekitar sini ya. Kalau Fibonacci extension 61,8% adalah di 4121 ya. Kemungkinan besar kalau dia berhasil breakout ke atas 3850-an ya, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih sekitar sini ya, 4300 sampai dengan 4350 ya. Itu untuk Agra ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4350 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh, karena ada kecenderungan dia akan mencapai Fibonacci extension
100% di sekitar angka sekitar 4950 sampai dengan 5000 lah. Minim 49 minim di sini kalau kita lihat 4800-an lah minim ya, bisa tercapai ya. Jadi selama dia berhasil bertahan di atasnya Fibonacci extension 61,8%, dia akan berusaha untuk mencapai target sekitar 4950 ya. Itu untuk AKRA. Kalau kita lihat dari bulanannya, memang dia cenderung masih konsolidasi lah istilahnya ya. Jadi baiknya bertahap aja ya untuk AKRA ya. Untuk TCPI kita lihat di sini weekly-nya ya, dia lower high, lower low, dan lower close ya. Pun yang terakhir hari Jumat 23 April dia rebound ya, naik sampai 6925 hanya. Kemudian yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di level, sebentar saya lihatkan di sini ya, pasang di 6800 dan 6600 ya. Kalau turun di bawahnya 6475, karena saya sih jual dulu semuanya, itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau trading buy TCPI boleh atau enggak. Kalau kita weekly-nya ya, dia masih cenderung downtrend ya, terkoreksi ya, 1 2 3 4 5 candlenya hijau terus ya mingguannya ya. Apakah minggu ini berhasil naik? Ya mudahnya gini aja, kita belinya bertahap ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya, kalau kita lihat di sini swing low-nya 7225 ya. Nah, di sini swing hanya 7375. Kalau Fibonacci retracement-nya kurang lebih di area 38,2%-nya di area sekitar 7280-an ya. Di sini kita lihat di 7875-an ya kurang lebih ya. Maaf. Ini 7300-an lah kurang lebih ya. Jadi baiknya bertahap aja. Mulai dari mana ya, mulai kalau dia berhasil naik ke atasnya paling awal ya, kalau dia berhasil naik ke atas 7225 boleh buy, tapi baiknya jangan terlalu banyak dulu. Memang dia ada kemungkinan naik, ada ya. Jadi kalau naik ke atasnya 7225 boleh buy, baiknya bertahap aja. Kemudian berhasil naik ke atas swing high-nya ini 7800 boleh tambah lagi ya, buy up ya, karena ini kecenderungan resistennya cukup kuat ya, ekornya tinggi ke atas ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 8125 boleh buy up atau average up. Maka targetnya kurang lebih ya, dia akan menguji level ini ya, sekitar, kalau kita lihat di sini ini angkanya sekitar 9400 sampai dengan 9450 ya, sekitar di sana. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, secukupnya aja. Kalau naik ke atasnya di sini naik ke atasnya 7225 boleh buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 7375 boleh tambah lagi ya. Memang sedikit-sedikit aja nambahnya, jangan terlalu agresif. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7800 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 8125 boleh tambah lagi ya. Maka targetnya kurang lebih di sini ya, sekitar 9000, ya minimum 9150 lah bisa tercapai ya. Ya mudah-mudahan bisa tercapai 9400 atau 9450. Nah, itu untuk TCPI ya. Kalau kita lihat di sini TCPI ini kenaikannya dia kalau sudah naik lebih dari 2 hari ya, umumnya dia hari ketiganya naik ya. Ketika kalau kita lihat di sini, kalau naik hijau ke hijau 2 hari ya, hari ketiganya umumnya masih cenderung naik ya sampai 3 atau 4 hari ke depan ya kurang lebih ya. Kalau kita lihat di sini rally, di sini dia 2 hari sudah hijau, hari ketiganya dia kurang lebih 3-4 hari masih bisa naik lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja ya. Dia akan testing dulu apakah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%. Kalau sudah berhasil ya kemungkinan besar dia bisa mencapai target ini ya, 23,6% ya, di sekitar 8300, atau minim ya di sekitar area 8000 sampai dengan 8100. Tapi di sini ada checkpointnya 7800 ya, dia harus berhasil naik ke atasnya itu. Berikutnya adalah raja ya. Kita lihat di sini dia higher high, higher low, dan higher close ya. Jadi candlenya minggu lalu cukup bagus. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 248 dan 236 ya. Itu untuk raja ya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy pilihannya ada 2 sih. Kalau mau buy on weakness boleh, kalau mau buy di dekatnya Fibonacci retracement
38,2%. Jadi kurang lebih sekitar area kalau kita lihat di sini areanya kurang lebih sekitar 210 sampai dengan 220. Itu yang buy on weakness, karena sebelumnya dia kecenderungannya sideways ya di sini ya. Dia baru saja breakout ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atasnya Fibonacci retracement. Sebentar saya lihatkan dulu ini. Ya, kalau mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Bertahan di atasnya ya minggu ini ya. Jadi yang mau buy high sell higher boleh-boleh aja. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 278 ya, boleh buy ya. Yang suka buy high sell higher, maka targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya 308 ya. Ini swing high-nya tanggal di sini swing high-nya tanggal 14 Januari 2021. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya di sini kita lihat 308, maka target price berikutnya dia akan mencoba untuk mencapai breakout ke atas 320 ya. Dia berhasil breakout ke atas 320, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya dia kurang lebih di sekitar area ini ya, 390 sampai dengan 400. Kalau naik lagi Pak Sunar ke atas 400, boleh tambah lagi, boleh. Target berikutnya kurang lebih 480 ya. Jadi secara garis besar dia akan berusaha untuk breakout ke ini ya, ke atasnya 320 ya, dalam beberapa minggu ke depan ya. Sebelumnya memang sempat sideways di antara Fibonacci retracement 38,2% dan 23,6% ya. Jadi belinya bertahap aja ya, naik ke atasnya 278 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 308 buy, kemudian berhasil breakout ke atas 320 buy. Ya mudah-mudahan berhasil naik ke atas kurang lebih di area Fibonacci extension 107,2% ya, sekitar 380 sampai 390 lah kurang lebih ya. Tapi saya yakin kurang lebih yang 400 kemungkinan besar bisa tercapai ya untuk raja ya. Jadi yang pasti belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, secukupnya aja. Kalau mau buy on weakness tadi ya saya sebutkan ya 210 220, bukan berarti menyentuh itu langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau sudah berhasil rebound ya, karena kalau dia turun lagi di bawah 210 ada kemungkinan dia akan terkoreksi kembali di area sekitar di sini sekitar 190 sampai 180-an ya. Itu support berikutnya untuk raja. Kemudian untuk Elsa ya, untuk tadi Elsa di sini dia minggu lalu berhasil higher low, tapi dia lower high, close-nya dia higher close ya. Jadi sebenarnya lumayan masih sideways ya di sini, area sekitar kurang lebih ya 320 sampai dengan 350-an lah kurang lebih ya. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 38,2% ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 330, maksimum kalau turun di bawahnya 318 lebih baik jual dulu. Kalau yang mau buy boleh buy langsung Pak Sunar, karena ini masih sideways ya kecenderungannya, dia sekitar area support. Buy-nya menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 350, naik ke atas 350 buy, kemudian naik lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2% di atas 374 buy lagi ya, buy up ya. Targetnya di mana ya, kurang lebih Fibonacci retracement 23,6% di sekitar area 428 sampai 430 ya di sini ya. Tapi di tengah-tengahnya ada checkpoint di sini ya, 406 ya. Jadi belinya saya bertahap aja, mulai kalau dia berhasil naik ke atasnya 350 buy, kemudian naik lagi ke atas 374 ya, baik. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 406 di sini ya, swing high-nya boleh buy lagi. Nah, kemungkinan dia akan berhasil breakout ke atas 428 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 436 ya di sini ya, swing high 26 Januari 2021, maka boleh tambah lagi atau buy up atau finish up ya. Ada kemungkinan dia akan mencapai target sekitar 500-an ya. Dia akan menguji level 500. Kalau breakout lagi Pak Sunar ke atas 525, apakah boleh beli lagi? Boleh ya. Kalau kita tarik Fibonacci extensionnya, di sini Fibonacci extensionnya, maka targetnya adalah kurang lebih sekitar 630 ya untuk Fibonacci extension 107,2%. Tapi menurut saya ya kurang lebih inilah 525 breakout. Sebentar saya lihatkan dulu ya. Ya kurang lebih tengah-tengahnya di sini ya. Ini kurang lebih di angka sekitar 550 ya. Masih mungkin tercapai. Jadi dia
minggu ini dia berusaha untuk bertahan di atas 50% ya, Fibonacci retracement 50%. Jadi selama dia bertahan di atasnya itu, saya rasa sih masih masih ada harapan ya untuk bisa rebound naik kembali ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi belinya bertahap aja ya, nggak perlu terlalu agresif, walaupun di sini kelihatan volumenya sudah mulai menanjak ya, rata-rata 5 harinya sudah mulai di atasnya. Kurang lebih sekian analisa saham mingguan untuk Pegas, Medco, Akra, TCPI, Raja, dan Elsa. Terima kasih.